Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Silaturahim lagi, bermuhajahah lagi, bertatap wajah lagi di channel YouTube Bang Arman ASM. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir Bang Arman ingin memberikan suatu edukasi, suatu hiburan atau tontonan ya, yang dimana kalau memang baiknya ini bisa menjadikan pelajaran atau bisa diambil. Apabila tidak baik ya tidak boleh, atau tidak diambil pun tidak apa-apa. Ini sekedar edukasi, ini sekedar tontonan, ini sekedar hiburan, dan semoga menjadi tuntunan. Jadi sebelumnya kita ucapkan selawat serta salam kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita di akhir hayat menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW ya, dan mendapat selalu syafaatnya Rasulullah. Bagaimana kita mendapat syafaatnya Rasulullah? Ya kita banyak baca selawat. Karena dengan selawat, insya Allah hajat kita dijabah, hajat kita dikabul. Dengan membaca satu kali berselawat, membanyak keberkahan. Satu kali kita berselawat, mendapat pahalanya luar biasa. Dan hajat dijabah, hajat dikabul. Dan insya Allah dengan kita sering berselawat, kita agar bahagia, kita bahagia dunia maupun akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam santun untuk guru-guru abang yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Semoga guru-guru abang yang masih ada maupun yang sudah tidak ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ilmunya bermanfaat untuk kita semua, untuk umat, khusus wabil khusus abang pribadi. Salam hormat, salam ta'zim para YouTuber, sahabat abang dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Ya. Ya, terima kasih yang sudah mendukung channel abang, yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga pulsa kotanya Allah gantikan berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi langsung saja sahabat abang, abang ingin memberikan suatu atau memberitahu ciri-ciri orang yang mempunyai penjaga, seseorang yang mempunyai pendamping, yang biasa dikenal itu adalah khaddam. Karena ini banyak permintaan netizen bertanya sama abang, ya abang sampaikan lagi. Kemarin abang sudah memberikan ada 3 unsur khaddam. Yang pertama ada khaddam keilmuan, khaddam leluhur, atau dengan khaddam pusaka. Ya, sebenarnya ini selalu di TikTok banyak yang bertanya sama abang, maupun di sini video, maupun di YouTube. Jadi ini sekedar edukasi, pemberitahuan saja. Karena sebenarnya masing-masing beda pendapat. Ya, ada yang mengatakan khaddam sedulur papat 5 pancar, ada yang mengatakan orang memang tidak mudah untuk memiliki penjaga atau pendamping atau khaddam. Ya, memang betul itu. Dua-duanya abang betulkan. Karena orang yang ingin mempunyai khaddam penjaga itu memang yang umumnya rata-rata orang yang ahli ibadah. Ya, begitu, melakukan ritual-ritual khusus seperti berzikir, berpuasa, dan yang lain-lain. Jadi langsung saja sahabat abang memberitahukan ini versi pendapat Bang Arman. Orang yang memiliki khaddam, penjaga, ciri-cirinya yang pertama itu sorotan matanya tajam. Itu yang pertama, ini versi abang. Kebanyakan orang yang sudah mempunyai khaddam ya, itu ciri-cirinya orang tersebut mempunyai sorotannya tajam di matanya. Ya. Kedua, sifatnya lebih dewasa, berubah total ya, dibandingkan sifat dulunya masih kecil. Jadi semakin manusia yang memiliki ciri-ciri orang atau manusia yang mempunyai khaddam bertambah umurnya, semakin berubah, sifatnya lebih dewasa, lebih arif dan bijak. Ya, itu ciri-ciri yang kedua orang yang mempunyai khaddam. Yang pertama sorotan matanya tajam kalau berbicara. Yang kedua sifatnya lebih arif dan bijak. Ya, yang kedua tuh lebih dewasa. Yang ketiga senang dengan suasana sepi.
Ya, tidak suka dengan keramaian. Lebih banyak dia berdiam diri. Ya, itu ciri-ciri orang yang mempunyai khodam. Yang keempat, biasanya beliau itu yang khasnya yang ingin yang mempunyai khodam, biasanya itu dihargai, dihormati, diseganilah di suatu kampung tersebut. Disegani bukan berarti di sekitar kampung itu takut sama beliau, tidak. Maksudnya beliau itu kalau berbicara berwibawa, orang senang, suka mendengar dan melihatnya. Ya, jadi itulah ciri-ciri versi pendapat Bang Arman, biar istilahnya sahabat abang ini, para netizen paham ya. Jadi ciri-ciri orang yang mempunyai khodam, ya, tadi yang pertama, sorotan matanya itu tajam saat berbicara. Walaupun berbicara dia lemah lembut, tapi sorotan matanya tajam, itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya agak lebih dewasa, ya, agak bijak, ya. Yang ketiga, senang dengan suasana sepi, tidak suka dengan keramaian, ya. Yang keempat, dia berwibawa, sekitar kampung tersebut atau dia tinggal itu lebih segan kepadanya. Bukan segan berarti takut, tidak. Makanya orang melihat, orang ciri-ciri orang yang mempunyai khodam, orang sungkan, segan itu senang aja melihatnya. Jadi kalau bicara lebih enak. Ya, yang kelima, punya jiwa pemberani. Jadi ya, ciri-ciri orang itu mempunyai khodam seperti itu. Jadi ada 5. Yang pertama, sorotan matanya tajam. Kedua, sifatnya lebih dewasa, bertambah umur, semakin bijak. Ketiga, senang dengan tempat sepi atau sunyi daripada keramaian. Ya. Jadi yang pertama tadi, sorotannya tajam matanya. Kedua, lebih dewasa, arif dan bijak. Ketiga, dia senang dengan tempat kesepian, tempat sepi maksudnya, tempat sunyi. Itu ciri-ciri orang yang mempunyai khodam. Yang keempat, disegani di sekitar kampungnya. Yang kelima, dia punya mental pemberani. Nah, jadi khodam di sini itulah ciri-ciri orang yang dimana mempunyai pendamping atau khodam. Nah, tetapi kan macam-macam. Khodam apa memang dari leluhur, apa khodam memang mungkin dari suatu keilmuan, amalan-amalan yang dibaca, ya, atau khodam mungkinnya dari pusaka. Jadi luas artiannya. Jadi abang yang menjelaskan itu ciri-ciri orang yang mempunyai khodam. Tapi ingat pesan Al-Fakir dari abang percaya dengan khodam. Khodam itu mempunyai kekuatan, tapi jangan pernah dijadikan kekuatan. Sekali lagi sahabat abang, semoga lewat edukasi ini yang simpel, ya, yang padat, yang jelas ini, hanya itu saja dari abang, ini pendapat abang. Apabila tidak ada yang berbeda dari prinsip atau pendapat orang lain, itu silakan saja, ini versi pendapat abang. Ya, ciri-ciri orang yang mempunyai khodam. Tapi pesan dari Al-Fakir, jangan pernah khodam itu dijadikan kekuatan, walaupun khodam tersebut mempunyai energi kekuatan. Ya, jadikanlah kekuatan itu ayat-ayat Allah dan salawat. Ya, itu saja dari abang. Kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf. Sebelum abang tutup, ya, marilah kita berselawat. Ya, karena dengan selawat insya Allah hati kita semakin tenang, hajat kita diijabah, hajat kita dikabul, dan satu kali kita berselawat 10 pahalanya. Dan satu kali kita berselawat banyak keberkahan-keberkahan, pintu-pintu rezeki dibuka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bati ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
Salamullah ala Yasin Habibillah Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdil batri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan ada suatu tambahan sedikit. Setahu abang, kalau kita berzikir berselawat ayat-ayat Allah dan selawat, itu khodamnya itu malaikat. Ya, kalau versi dan menurut abang. Jadi pesan abang, yang orang yang masih mempercayai dengan khodam, silakan saja. Kita nggak boleh mencaci, mengujat, dan memfitnah. Silakan saja. Yang penting kita Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau mau pesan dari Al-Fakir, dari Bang Arman, banyak baca ayat-ayat Allah dan selawat, karena khodamnya itu malaikat. Jadi satu kali lagi, ciri-ciri orang yang mempunyai khodam: yang pertama, sorotan matanya tajam; kedua, sifatnya itu semakin bertambah umurnya semakin dewasa, arif dan bijak; ketiga, senang dengan tempat yang sunyi atau sepi; yang keempat, berwibawa, ya, disegani di sekitar kampungnya atau dia tinggali; yang kelima, itu pasti orang yang mempunyai khodam jiwanya pemberani. Ya, jadi dalam artian mungkin di saat dia kepepet, dia tidak takut dengan siapapun. Itulah ciri-ciri orang yang mempunyai khodam. Tapi ingat, sekali lagi pesan abang, jangan khodam dijadikan kekuatan, ya, walaupun mempunyai kekuatan. Jadikanlah kekuatan itu ayat-ayat Allah dan selawat Nabi. Sampai ada guru abang yang mengatakan satu huruf selawat dijaga 360 malaikat. Satu huruf selawat. Makanya kalau kita masih senang dengan khodam, banyak baca selawat. Karena khodamnya banyak. Satu huruf saja selawat 360 malaikat. Bayangkan, sampai-sampai guru abang berucap satu huruf selawat dijaga 360 malaikat. Bayangkan, berarti lebih banyak kita baca selawat karena khodamnya banyak. Satu huruf saja yang jaga khodamnya malaikat 360 malaikat. Apalagi cuma kalau kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa tuh khodamnya? Itu saja, ya. Ini sekedar edukasi, ini sekedar hiburan, ini sekedar tontonan. Semoga bermanfaat. Yang baiknya diambil, yang tidak baiknya jangan diambil, ya. Karena kita beda pendapat itu wajar, tidak ada masalah. Kita hidup di negeri Indonesia, beda pendapat silakan saja. Yang penting kita jangan saling menghina, mencaci maki, dan kita jadi manusia jangan so suci. Ya, jangan lupa, itu saja. Subscribe, like, dan komen YouTube channel Bang Arman ASM. Kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf. Yang sempurna hanya milik Allah. Yang masih banyak kekurangan abang pribadi. Janganlah merasa bisa, bisalah merasa. Janganlah merasa pintar, pintarlah merasa. Janganlah merasa kuat, kuatlah merasa. Akhirul kalam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.